Atau kalau mau Y saja bisa juga diganti jadi Y C aksen per X kuadrat. Jadi ini hasil akhirnya. Ada pertanyaan? Ini saya angkat ke atas sedikit. Tadi kenapa K sama dengan C, Pak? Ini ya, kenapa K sama dengan C? Jadi ini kan pertama kita turunkan dulu DU terhadap DY sama dengan N. Jadi ini sudah formulanya seperti ini ketika kita mau menggunakan yang persamaan eksak diferensial. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian nanti ini kan diturunkan dari sini X kuadrat Y plus K. Jadi ini X kuadrat Y diturunkan terhadap Y berarti jadi X kuadrat aja. Terus KY diturunkan terhadap Y jadi DK per DY. Nah, ini sama dengan N, N-nya X kuadrat. Nah, ini kan pindah ruas ke sini jadi 0 ya, atau saya hilangkan langsung. 0, jadi ini X kuadrat dikurang X kuadrat kalau pindah. Sama dengan 0. Nah, K ini artinya kalau dia diturunkan sama dengan 0, artinya K ini berupa konstanta, bukan fungsi. Kalau misalnya K-nya, anggap K-nya sama dengan 2X. 2X berapa ya? 2Y. Maka hasil ini harusnya sama dengan ini sama dengan 2. Baru kita bisa definisikan K-nya sama dengan 2Y. Tapi kan ini K-nya sama dengan DK per DY sama dengan 0. Artinya apa? Artinya nilai K-nya ini berupa konstanta. Mungkin misalnya kita tulis angka 3. Jadi kalau ketika 3 diturunkan terhadap 0, terhadap Y, maka dia akan menjadi 0. Karena penurunan bilangan konstan itu 0. Gitu? Gimana? Mengerti? Oh iya, Pak. Nanti, Pak. Makasih, Pak. Ya. Bapak mau nanya, itu Ya. kalau yang U yang di bawahnya itu kenapa sama dengan 0, Pak? Sama Ini ya, dengan U ini sama dengan 0. Jadi ini solusi umumnya. Nah, ini di persamaan eksak diferensial, ketika kita bisa membuktikan bahwa persamaan ini eksak, do M per do Y sama dengan do N per do X, maka nanti solusi umumnya akan menjadi seperti ini. UXY sama dengan 0. Dengan syarat U-nya itu nanti didapat dari integral M dx plus KY, atau yang kedua N dy plus Lx. Ini kalau menggunakan yang kedua pun hasilnya harusnya sama. Jadi U sama dengan 0 ini, itu merupakan solusi umum. Jadi dia udah, kalau kita udah dapat nilai U-nya, artinya kita udah dapat solusinya. Udah tinggal dibuat sama dengan 0. Gitu. Masih bingung? Pak, saya mau nanya. Ya. Kalau yang uji eksak itu bakal selalu sama? Enggak. Kadang ada yang diuji eksak nggak sama. Kalau nggak sama, nanti ada step selanjutnya. Namanya Beda. Faktor integrasi. Jadi nanti kita perlu gimana caranya dibuat sama. Cuma nanti ada kasus dia nggak langsung sama. Bisa beda. Jadi nggak semuanya sama. Kalau beda nggak pakai, Kalau nggak beda lanjut nggak ke bisa, step 2 yang ini ya? nggak bisa masuk ke step 2 ini. Pengintegralannya bisa pakai yang kedua juga sama ntar hasilnya. Kalau untuk kasus apa? Ya yang ini. Ini integralnya kan pakai yang M dx plus K per dy, KY. Bisa pakai yang N dy Lx nggak? Bisa. Nanti kita kasih contoh di yang kasus nomor 2. Itu kita coba pakai yang kasus yang N-nya. Itu tergantung kasus apa setiap kasus bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya. Jadi kenapa bisa dua-duanya? Karena ini udah sama. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Nanti di sini bakal sama juga. Kalau diturunkan dengan yang beda.
Pak, mau nanya Pak. Ya. Kalau yang do U per do Y itu kenapa sama dengan N ya Pak? Tadi saya, Ini ya. ya. Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, ini kan U itu, dia itu kalau di sini, apa namanya, fungsi. Nah, kalau dia, kan ini kan U-nya sendiri, dia didapat dari, atau ini didapat dari integral M dx plus KY. Ini U yang pertama. Nah, untuk membuktikannya kembali, artinya kita perlu mendiferensialkan U. Nah, kalau ini diferensialkan lagi, kalau misalnya sama dengan N lagi kan jadi bolak-balik kan, kalau sama dengan M lagi. Nah, untuk membuktikannya kita pakai yang keduanya ini. Yang kedua ini kita buat turunan. Misalnya sini jadi DU, ini kan diturunin kan jadi hilang ya. Nah, sisa ini nanti dibalikin ke sini, itu jadi seperti ini. Jadi kalau DU per DY sama dengan N. Jadi yang pertama kita masukkan ke integralnya, yang kedua kita turunkan DU-nya per DY sama dengan N. Itu sebenarnya didapat dari yang kedua. Nah, kalau kasus misalnya kita pakai sini bukan M, tapi N gitu ya. Terus step selanjutnya gimana? Step selanjutnya nanti jadi DU per do X per sama dengan M. Misalnya ini kita pakai yang N. Yang sini N DY plus LX. Jadi nanti pembuktian terbaliknya, kita integralkannya dengan dx sama dengan M. Gitu? Oke, makasih Pak.